Jangan lalaikan, jangan lupakan keutamaan dan fungsi bulan ini. Karena itu Nabi SAW berusaha untuk memberikan petunjuk kepada kita, baik dengan qaul beliau, perkataan beliau, amalan beliau. Beliau lakukan puasa di bulan Sya'ban. Dan bahkan kalau kita ambil petunjuk-petunjuk yang didapat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang puasa beliau di bulan Sya'ban, sebagaimana diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak melihat Rasulullah aktsara siyaman, yang lebih banyak mempuasakan suatu bulan selain bulan Ramadan, ya, yang lebih banyak min Sya'ban dibandingkan dengan bulan Sya'ban. Berarti kalau diukur dari ukuran bulan, maka urutan banyaknya Nabi mempuasakan satu bulan itu, yang pertama Ramadan, kewajiban di bulan Ramadan jelas, syahrun kamilun, sebulan penuh. Kemudian berikutnya lah Sya'ban. Kemudian ada riwayat yang mengatakan, kenapa ada hadis yang mengatakan setelah pertengahan Ramadan, setelah pertengahan Sya'ban tidak ada lagi puasa? Riwayat itu mungkar. Jadi tidak ada larangan untuk mempuasakan bulan Sya'ban setelah pertengahannya. Ada ulama yang mengatakan itu mansukh. Mungkin dahulu iya, tapi sudah dihapuskan ketentuan itu. Artinya orang boleh mempuasakan Sya'ban, bahkan boleh mempuasakan keseluruhannya. Namun ingat, kalau tidak menjadi kebiasaannya mempuasakan, maka berhati-hati 1-2 hari sebelum Ramadan. Karena ada larangan Nabi, la tuqaddimu Ramadana bisiyami yaumin aw yaumain. Jangan kamu awali, kamu dahului puasa Ramadan dengan 1-2 hari sebelumnya, kecuali kalau bertepatan pada hari siyamikum, pada hari kebiasaan kamu berpuasa. Ini misal besok ini insyaallah kita puasa sama tanggal berapa? Tanggal 1 ya. Nah, insyaallah tidak ada perbedaan. Nah, ini hari Jumat. Nah, bagi orang yang tidak biasa merutinkan puasa dia, ya sudah, Jumat kan bukan harinya siam. Karena itu tahan dahulu mempuasakan 1 hari, 2 hari kebetulan Kamis. Nah, tapi kalau kebiasaan kita mempuasakan hari Kamisnya, silahkan lanjut. Tapi kalau tidak menjadi kebiasaan, maka mempuasakan 1-2 hari sebelum Ramadan tidak dianjurkan, supaya jangan didahului Ramadan dengan 1-2 hari puasa sebelum. Nah, berdasarkan kepada petunjuk tersebut, maka apa yang bisa kita amalkan adalah memperbanyak siam di bulan Sya'ban. Tentu kalau ada bertemu padanya dengan hari-hari yang memang ada landasan atau dalil mempuasakannya, seperti Senin, kemudian Kamis misalnya, maka tentu mempuasakannya akan mendapatkan 2 keutamaan. Di samping mempuasakan Senin dan Kamisnya, juga mempuasakan bulan Sya'bannya, karena Nabi SAW aktsara fihi as-siyama, memperbanyak puasa di bulan itu. Tetapi mengkhususkan pertengahan bulannya karena nisfunya, tidak ada dasar. Tapi kalau saya berpuasa di hari itu karena itu ayyamil bid, karena itu adalah hari terang, maka tentu tidak ada masalah padanya. Kenapa? Karena mempuasakannya bukan karena takhsis, mengkhususkan pertengahan bulan Sya'ban saja, karena mempuasakan ayyamil bid itu berlaku setiap bulannya. Nah, apakah
menghidupkan malamnya dengan amalan seperti salat 100 rakaat dengan mencukupkan 1000 qul huwallahu ahad, itu ada dasarnya. Sudah kita jelaskan bahwa tidak ada dalil yang bisa dijadikan hujjah untuk melakukan amalan tersebut. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? Apa keutamaan yang bisa kita peroleh apabila pertengahan bulan Sya'ban itu datang? Ada beberapa riwayat yang boleh kita jadikan sebagai rujukan, tetapi hadis itu tidak menunjukkan kaifiat amal atau amalan khusus. Apa hadisnya? Perhatikan. Kalau tentang puasanya dan melakukan qiyamnya secara khusus, hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tetapi ada riwayat yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Apa itu? Yaitu innallaha la yattali'u, sesungguhnya Allah memperhatikan, memeriksa hambanya lailatan nisfi min Sya'ban, di malam pertengahan bulan Sya'ban, wa yaghfiru li jami'i khalqih. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni makhluknya kecuali ada dua yang tidak mendapatkan ampunan tersebut. Apa itu? Yaitu yang pertama musyrik, yang kedua musyahin. Yattali Allah ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin wa musahin. Jadi idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, kalau pertengahan bulan Sya'ban datang, dalam riwayat lain yanzilullah, Allah turun ila sama'id dunya, ke langit dunia, wa yaghfiru li ibadihi, kemudian Allah mengampuni hambanya. Jadi kalau kita lihat apakah seluruh manusia kufar berbagai macam dapat? Tidak. Yang dapat adalah ibadihil muslimin, hamba-hambanya. Tapi ingat, apakah seluruh hambanya itu juga mendapatkan? Ternyata ada dua yang tidak mendapatkan. Yang pertama musyrik, yang kedua musyahin. Apa makna musyahin? Yaitu orang-orang yang menyimpan kebencian. Musyahin. Dan permusuhan dengan sesamanya, tentu bukan dengan alasan yang hak. Musyahin, syahna, orang yang ada al-bughdu, kebencian, wal-i'tida, dan permusuhan, adawah. Untuk siapa? Untuk sesamanya, sesama muslim. Tentu bukan alasan yang hak, hanya karena merabui dunia berbagai macam. Ya kan? Banyak orang hari ini. Tapi kalau dia marah, dia benci karena orang itu melecehkan agama karena alasan syar'i, tidak masuk dalam kelompok musyahid. Jadi karena itu pertengkaran yang selama ini terjadi melahirkan kebencian, saling bermusuhan satu sama lain, kalau itu bukan atas yang hak, maka ini adalah penghalang orang untuk mendapatkan ampunan Allah di pertengahan bulan Sya'ban. Nah, hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Munziri dalam kitab At-Targhib Wat-Tarhib adalah hadis yang sahih sanadnya, atau setidaknya adalah hasan. Nah, tetapi di dalam hadis tersebut tidak ada
ibadah secara khusus kaifiatnya bagaimana? Karena itu pakaikan hadis ini sesuai dengan kemutlakannya itu. Kalau ditanyakan di situ adalah memberikan ampunan, berarti perbanyaklah beristighfar. Jadi di malam nisfus Sya'ban itu perbanyak beristighfar. Di situ riwayat kalau banyak sahabat, di antaranya dari Ibnu Abbas, ada dari Abu Musa Al-Ash'ari, ada dari Mu'adz ibni Jabal. Nah, jadi karena itu malam itu adalah malam kita beristighfar. Tapi ingat, walaupun beristighfar di malam itu, tetapi di dalam diri kita tersimpan syahna, kebencian kepada saudara kita. Ndak jaleh sih, sakit hati ke orang, tetapi mendaki yang ngawak senen sasak, perang sekorang, dendam yang tidak jelas, ya. Kemudian ingin mencelakai orang, tak senang menceliknya iko dan berbagai macam al-adawah, permusuhan, apalagi yang antar keluarga, putusnya silaturahim, berbagai macam. Jadi sebelum tiba malam nisfus Sya'ban itu, apa yang patut kita lakukan? Menghilangkan segala hal yang akan menghambat kita mendapatkan ampunan. Padahal malam itu Allah yattali', Allah memperhatikan hambanya. Allah bahkan dalam ayat lain, nazala ila samai dunya, turun ke langit dunia. Kemudian Allah berikan ampunan ke seluruh hambanya, dikecualikan oleh Allah dua perkara. Orang yang menganut dua ini, yang sedang terlibat dengan dua hal ini, tidak mendapatkan maghfirah. Yang pertama musyrik. Jadi segala kesyirikan campakkanlah. Nah, ini juga menjadi dalil bagi ulama mengatakan, oh, kemaksiatan itu memang menghambat orang mendapat rahmat Allah. Bahkan kemaksiatan itu bisa menghambat orang mendapatkan ampunan. Bahkan kemaksiatan itu bisa menghambat amalnya untuk naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu, apa yang harus kita lakukan semenjak sekarang? Ini awal-awal bulan Sya'ban datang. Yang pertama, bersihkan iman kita dari segala kesyirikan, tegakkan tauhid. Perhatikan petunjuk ulama, bagaimana ketauhidan itu harus dihadirkan ke dalam kalbu kita, berdasarkan kepada dalil-dalil yang sahih. Jangan menegakkan tauhid itu dengan falsafah dan berbagai macam. Tegakkan tauhid dengan dalil-dalil syarak. Dalil-dalil syariat itu telah dijelaskan oleh para ulama, mulai dari Al-Quran, Sunnah, kemudian seterusnya ijma, dan selanjutnya. Jadi tidak sembarangan saja cerita ini kita yakin pula, cerita kubur yakin pula, cerita keramat yakin pula. Jangan diterima saja semuanya. Cerita orang tua-tua dulu, iyo pula. Bersihkanlah itu. Dan banyak keyakinan yang tidak berdasar. Ada keyakinan yang manusia keluar dari kuburnya menjadi harimau, menjadi ini, menjadi itu. Masih saja ada yang tersisa seperti itu. Kita lihat, orang tu banyak cepat-cepat baru ketika itu lubang kuburnya jadi rimaunya. Nah, keyakinan seperti itu disenangi oleh syaitan. Karena itu berbagai cara syaitan itu menunjukkan kepada orang yang percaya itu bahwa keyakinannya benar. Ya, bagi syaitan, bagi golongan jin, berubah menjadi binatang, berubah menjadi bebatuan, pepohonan, berbagai macam, itu perkara yang bisa mereka lakukan karena salah satu kudrat mereka, kemampuan mereka adalah at-tasyakkul,
menyerupai sesuatu. Karena itu kalau ada keyakinan seperti itu, maka syaitan tidak akan berusaha menunjukkan kepada orang yang salah dalam keyakinan ini bahwa itu benar. Supaya apa? Supaya dia terus di dalam kesesatannya. Ya sudah, singkirkan itu segala keyakinan-keyakinan khurafat, termasuk juga syirik di dalam isti'anah, dalam minta pertolongan berbagai macam, meyakini benda-benda keramat dan sebagainya. Ya, awak kan tak meminta ke ikut, ya. Awak kan minta ke Tuhan dua. Itu alasan-alasan yang terus kita bawa-bawa. Tapi kalau tinggal batu cincin tu, buka kadai hari itu, lah cameh. Anda lo tiba orang, itulah. Perang lo kebini lah. Kecil je kau tadi, tak bawa batu cincin tu, tak pecah talu sejak tadi. Nah, rusak jadinya. Azimat-azimat, ibu-ibu juga. Kadang nenek merusak cucunya. Nak mau bawa cucu awak, kau bawa anak kau keluar, nak kau tawan seketik kau. Kalau sibuk mencari jimat tangkap palasi dan berbagai macam. Nah, hal-hal yang seperti sudah tinggalkan. Termasuk juga orang-orang yang belajar pedukunan, sihir, berbagai macam. Tubu ilallah, taubat, bersihkan iman kita dari hal yang seperti itu, tegakkan ketauhidan sehingga kita tidak terseret kepada kesyirikan. Ingat, orang yang terlibat dengan kesyirikan berarti adalah orang yang terlibat dengan dosa yang paling besar. Ini itu yang ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa dosa yang paling besar ya Rasulullah? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu? Kata beliau, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau jadikan Allah punya tandingan padahal Ia yang menciptakan engkau. Kan itu jawaban Nabi jelas-jelas kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika bertanya, ayu dzambi a'zam ya Rasulullah, ayu dzambi a'zam, dosa apakah yang terbesar ya Rasulullah? Apa jawaban Rasul? An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau jadikan Allah punya tandingan, punya sekutu, padahal yang menciptakan kau siapa? Kamu jadikan ada syaitan, ada jin, itu kang sihir. Jika berseru Allah minta pula ke berbagai macam, ni angku pitalo guru, si mambang hijau dan berbagai macam. Nah, ketika seseorang menyeru isti'anah dengan makhluk dengan cara kegaiban seperti itu, dengan berdoa demikian, berarti dia telah menjadikan Allah punya tandingan. Nah, sadar tak dia siapa yang menciptakan dia? Jin kah yang menciptakan dia? Tidak, hanya Allah yang menciptakannya. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi adalah a'zamudz dzunub, dosa terbesar. Ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ayyudz dzambi a'zam, dosa apakah yang paling besar ya Rasulullah? An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau jadikan Allah ada tandingannya, sekutunya, padahal Allah yang menciptakan engkau. Kalau kamu sadar siapa yang menciptakan engkau, kenapa engkau jadikan yang lain sebagai tandingan? Nah, jadi karena itu, apa lagi yang harus kita lakukan? Bersihkan iman kita. Yang kedua, bersihkan hati kita dari apa? Dari permusuhan, dari kebencian kepada sesama kita tanpa alasan yang hak. Dan ada satu lagi yang tidak mendapat ampunan dalam riwayat lain, yaitu qatilun nafs, bunuh diri. Jadi kalau ditanya orang, apa 3 orang yang tidak mendapatkan maghfirah Allah di malam nisfu Sya'ban, padahal malam itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada hambanya? Ada 3 kelompok. Yang pertama siapa? Musyrik. Yang kedua siapa? Musyahin, orang yang
nyimpan dendam, permusuhan, kebencian kepada sesama tanpa alasan yang hak. Yang ketiga adalah qatil nafsin, orang yang bunuh diri. Saya mengatakan yang membunuh orang lain jiwa. Jadi pembunuhan tidak diampuni. Nah, karena itu jangan seenaknya saja menghilangkan nyawa orang. Saya mengatakan bunuh diri sendiri dan membunuh orang lain. Artinya dosa menghilangkan nyawa. Nah, tiga hal itu hindarilah. Jadi perbanyak berpuasa, kemudian perbanyak beristighfar, kemudian tidak ada amalan-amalan khusus, baca Yasin sekian kali, baca Qul huwallahu ahad sekian kali. Bagaimana kalau dilakukan juga itu? Dikatakan orang yang telah tahu bahwa amalan itu tidak memiliki dasar, tidak memiliki hujjah untuk mengamalkannya, dan dia jadikan sebagai ibadah untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, orang itu telah berbohong atas nama Allah dan Rasul. Dan jangankan mereka akan mendapatkan pahala karena itu, tapi mereka telah melakukan perbuatan mengada-ada di dalam syariat. Karena itu jangan lakukan hal-hal yang demikian. Jangan buat pula alasan orang baca Yasin tak ganjo, orang baca Qul huwallahu ahad tak ganjo. Nah, ingat, ketika mengkhususkan suatu pakai bilangan tertentu, pakai kaifiat tertentu, dalam perkara itu butuh kepada petunjuk syariat. Kalau petunjuk syariatnya tidak bisa dijadikan hujjah, berarti amal itu la aslalah, tidak ada asal sama sekali. Orang yang membuat amal yang tidak ada asalnya, itulah orang tersebut yang sering disebut orang dengan bid'ah itu. Nah, karena itu saya mengajak kita semua jangan lakukan hal yang demikian. Lakukan amalan-amalan yang memang memiliki dasar syar'i yang kuat. Tapi bagi orang yang tidak tahu, dia tidak tahu, kemudian dia amalkan, dia lakukan dengan berbaik sangka, katanya ustadznya, gurunya yang mengajarkan, kita berharap orang-orang itu dimaafkan oleh Allah dan diberikan petunjuk ilmu, hidayah, agar dia bisa mengamalkan amalan yang berdasarkan kepada dalil-dalil syarak. Jadi peringatan-peringatan itu jangan dikatakan bahwa itu dari saya saja. Sebenarnya sudah banyak ulama semenjak dahulu telah memperingatkan. Nah, kalau dibaca orang misalnya kitab-kitab syarah hadis, mereka akan bertemu, termasuk juga Al-Imam Al-Iraqi ketika mensyarahkan atau komentari menjelaskan kitab Ihya Ulumuddin, juga telah memperingatkan akan hadis-hadis yang dhaif, yang sering menjadi rujukan orang. Pada bulan Rajab juga, di bulan Sya'ban juga. Bulan Rajab sudah kita jelaskan. Ada yang sibuk malam 27. Pada 27 Rajab itu tidak disepakati oleh ulama sebagai malam Isra dan Mi'raj. Bahkan pendapat itu termasuk pendapat yang lemah. Walaupun disampaikan oleh di antara sejarawan seperti Al-Mansur Furi misalnya menyampaikannya, tetapi itu tidaklah disepakati. Kalau asalnya tidak disepakati, bagaimana pula hadis akan muncul dalam perkara itu? Bagaimana pula akan menjadikannya sebagai landasan amal? Jadi perbanyaklah puasa di bulan ini, kemudian hilangkanlah segala kesyirikan, jangan sampai menodai keimanan kita. Kemudian berdamailah dengan hati, jangan pelihara juga kebencian dan permusuhan. Dan jangan lakukan tindakan dosa besar menghilangkan nyawa orang. Karena tiga perkara itu menghambat orang mendapatkan maghfirah, ampunan yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih dan hasan dari beliau oleh para sahabat beliau, di antaranya dari Mu'adz ibn Jabal, dari Ibnu Abbas, dari Abu Musa al-Ash'ari,
ridwanullah alaihim. Saya kira itu tunjuk yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa kita maklumi.